Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Miatin Sumarti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Video ini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran semua murid di kelas. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap individu adalah unik. Mereka memiliki minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi yang berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi belajar murid yang berbeda-beda. Tujuannya agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana murid berada. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk dari murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berkoordinasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas. Dan yang keenam, bisa juga dengan menggunakan berbagai penilaian normatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru bisa memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa isi yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu kita pelajarkan kepada murid sesuai dengan kurikulum. Dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar dari kurikulum. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih, memahami, dan memaknai konten dengan cara membedakan proses belajar yang harus diterapkan pada murid. Dan diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari oleh murid. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak.
Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid-murid di dalam kelas, itu harus ada kesepakatan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik atau optimal sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.